Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Usman Plao. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ideologi dunia dan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di ideologi dunia, saya mengambil dua ideologi, yaitu ideologi komunisme dan ideologi sosialisme. Ideologi komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi, yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial. Ideologi sosialisme adalah ideologi politik dan ekonomi yang menganjurkan kepemilikan bersama atas alat produksi dan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat, muncul sebagai respon terhadap kepentingan sosial dan ekonomi. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Perbedaan ideologi Pancasila dan ideologi komunisme. Ideologi komunisme memiliki perbedaan dengan ideologi Pancasila dalam hal dasar filosofis, sistem politik, peran negara, dan kebebasan individu. Dalam dasar filosofis, ideologi Pancasila berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Sedangkan ideologi komunisme berlandaskan Marxisme, Leninisme. Peran negara. Ideologi Pancasila menerapkan sistem perekonomian yang melibatkan sektor swasta dan publik. Ideologi komunisme menerapkan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan dikendalikan oleh negara. Sistem politik. Ideologi Pancasila mengakui demokrasi sebagai sistem politik yang tepat. Ideologi komunisme lebih menekankan kesatuan dan kepentingan negara atau partai. Kebebasan individu. Ideologi Pancasila mengakui hak dan kewajiban asasi manusia. Ideologi komunisme membatasi kebebasan individu demi kepentingan negara. Lanjut ke yang kedua, yaitu ideologi Pancasila dan ideologi sosialisme memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yakni seperti nilai-nilai, sistem sosial, dan peran negara. Di nilai-nilai, ideologi Pancasila bernilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ideologi sosialisme bernilai kesetaraan, kerjasama, dan kasih sayang. Sistem sosial. Ideologi Pancasila menekankan pentingnya kesatuan, kebersamaan, dan keragaman. Ideologi sosialisme ditandai dengan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Dalam peran negara, ideologi Pancasila percaya bahwa masyarakat ada karena individu, dan individu bebas berperan dalam kehidupan masyarakat. Ideologi sosialisme percaya bahwa negara adalah sistem di atas masyarakat, dan ia mengatur masyarakat tanpa syarat. Kelebihan dan kekurangan dari ideologi Pancasila, ideologi sosialisme, dan ideologi komunisme. Ideologi Pancasila memiliki kelebihan dalam hal menekankan keseimbangan hak dan kewajiban. Terus yang kedua, menekankan kesatuan, kebersamaan, dan keragaman. Yang ketiga yaitu merujuk pada nilai-nilai lokal dan budaya Indonesia. Yang keempat yaitu telah terbukti mampu mempersatukan berbagai suku, ras, agama, dan golongan yang ada di Indonesia. Kekurangannya, penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila dan penyimpangan dari demokrasi. Terus yang kedua yaitu ideologi sosialisme memiliki kelebihan yang pertama yaitu mampu menciptakan kesetaraan sosial bagi semua individu. Yang kedua, mampu menghapus praktik monopoli yang ada di pasar. Yang ketiga yaitu mampu menciptakan pemerataan pendapatan. Yang keempat yaitu mampu mengatasi inflasi karena dikendalikan langsung oleh pemerintah. Kekurangannya, kurang inisiatif, birokrasi yang berlebihan, kurangnya inovasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi terhambat, dan pajak yang tinggi. Yang ketiga yaitu ideologi komunisme memiliki kelebihan yang pertama, mampu membangun kesetaraan dan komunitas sosial yang kuat. Yang kedua yaitu menganjurkan pendidikan universal dengan fokus pada pengembangan kaum proletar. Kekurangan,
membatasi kebebasan individu demi kepentingan negara. Yang kedua yaitu menghilangkan kepemilikan pribadi dengan harapan menciptakan kesetaraan. Jelaskan bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya melalui beberapa cara. Yang pertama, fleksibilitas dan adaptabilitas. Pancasila tidak bersifat baku, melainkan dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan budaya. Hal ini memungkinkan Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman dan transformasi sosial. Yang kedua yaitu nilai dasar yang universal. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersifat universal dan abadi. Nilai-nilai ini yang menjadi landasan yang kokoh dalam menghadapi perubahan zaman. Yang ketiga yaitu dimensi ideologi terbuka. Pancasila memiliki dimensi idealisme, normatif, dan realistis. Dimensi realistis memungkinkan Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan nyata dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Dimensi normatif, di mana nilai dasar Pancasila dijabarkan dalam norma-norma yang ada dalam konstitusi negara. Nah, itu dia perbedaan dari ideologi dunia dan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bila ada salah-salah kata, saya memohonkan maaf. Sekian dari saya, terima kasih.